sih. Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya? Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu. Serius? Gimana ceritanya? Jadi Kak, dia dulu punya segalanya, karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk. Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini. Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang. Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, masih di sore ceria dan kita masih bahas seputar momen Idul Fitri ya. Ini kan masih kerasa banget nih Vin ya. Yes, masih kerasa banget, bahkan masih ada yang lebaran nih Bang. Masih, kalau kita tuh di Indonesia tuh lebaran tuh sampai 1 bulan lah ya. Iya, sampai semuanya udah didatengin semua rumah. Kalau Genzi masih ngerasain gak sih yang kayak zaman-zaman aku kecil dulu yang pengen semuanya tuh serba baru gitu, dari sendal, sepatu, baju sampai ke atas gitu. Masih? Iya banget, masih Bang. Oh, masih banget ya? Tapi beberapa udah ada yang terpapar sama consumerism, materi consumerism. Jadi mereka beberapa kayak, oh aku beli baju yang bisa masih dipakai untuk tiap hari gitu loh. Oke. Iya kayak biasanya kan kita pakai gamis khusus lebaran ya Bang. Tapi betul. beberapa Gen Z tuh lebih ke kayak aku beli atasan sama bawahan aja gitu, jadi bisa dipakai sehari-hari. Oh Kayak gitu apa ya. namanya ya? Kapsul wardrobe. Iya, kapsul wardrobe. Jadi konsep kapsul wardrobe itu adalah pakaian yang setidaknya bisa kamu pakai 3.000 kali gitu. Oke. Iya, pakaian Jadi beribuan kali. jadi nggak hanya pas lebaran ya Bener dipakai banget, gitu. iya. Tapi masih nggak kayak kesehariannya tuh shopping gitu Gen Z gitu. Masih banget Bang. Masih Kayak kemarin pas di PS ya, di Hamin seminggu itu bahkan rame banget, itu dari semua kalangan, bahkan anak-anak juga masih belanja kan. Jadi mau bagaimanapun belanja itu masih jadi kebutuhan setiap generasi. Tapi kalau dari e-commerce, kalau Gen Z tertarik nggak sih? Nah itu Bang, karena kita tuh udah istilahnya udah ada evaluasi dari tahun kemarin ya. Jadi udah mesen, kalau yang online itu pokoknya mesennya seminggu Betul. puasa. Karena nanti kalau mesennya dekat-dekat lebaran, adanya nanti setelah lebaran baru datang gitu udah ya. nggak datang. Bahkan pengirimannya itu kita tuh takut banget. Itu kita tuh pasti 2 minggu 3 minggu Bang. Betul. Jadi belinya di minggu pertama atau bahkan di sebelum puasa. Benar. Udah Oh pesen gitu ya. online. Udah tahu ya, berarti dari belajar dari kemarin-kemarin gitu. Iya, tahun-tahun PO-nya dulu. tuh 14 hari Bang. PO 14 hari, pengirimannya 6 hari. Jadi udah masuk 3 minggu. Berarti minggu pertama udah harus di check out. Oke. Tapi kalau lebaran tahun ini ada yang spesial nggak sih? Maksudnya dari kostum Gen Z itu kayak lebih hype-nya kemana gitu? Ada Bang, ada Ada banget. ya? Ada banget. Kalau misalnya tahun kemarin tuh, kalau Abang masih ingat shimmer-shimmer. Oh iya, shimmer betul. Iya, shimmer-shimmer. Nah, kalau di tahun ini cutball. Cutball tuh gimana? Cutball itu katun bolong. Brukat sih sebenarnya istilahnya. Itu tuh brukat, pakaian biasa, tapi dia ada motif yang bolong-bolong gitu Bang. Nah, itu bukan namanya cutball. bukan bunga matahari ya? Bukan. Kalau bunga matahari dong. Iya. Oh gitu. Tapi ini pokoknya lebih ke brukat. Brukat itu kan bolong-bolong gitu kan, transparan ya. Nah itu tren tahun ini sih cutball. Oh banyak yang pakainya gitu ya. Dan warnanya spesifik malah, bergendi. Oke. Bergendi tuh kayak ini merah, marun, yang tua banget sampai menyentuh warna coklat. Itu berwarna kayak gitu. Tapi kadang aku kayak ngelihat ada beberapa Gen Z tuh kayak udah dewasa banget ya. Maksudnya dari pemikirannya lah, dari
apa dari mukanya gitu. Ini nggak tahu nih, ini didewasakan oleh keadaan atau memang mendewasakan sendiri seperti itu ya. Karena pemikirannya tuh kayak udah orang dewasa banget gitu. Berarti Gen Z itu nggak seluruhnya sama begitu pemikirannya gitu ya. Bener. Heeh. Sebenarnya ini tuh ada dua tipe banget ya Bang. Apalagi kita tuh lagi di era digital. Betul. Nah di era digital ini pastinya ada orang yang terlalu terpapar sehingga dia susah menerima informasi. Betul. Akibat terlalu banyak malah jadi brain freeze, otaknya beku karena kayak aku harus menerima sebanyak ini tapi aku nggak mampu gitu. Betul. Ada yang tipenya kayak gitu. Nah justru ada orang yang mampu mengolah informasi. Nah itu jadi malah ilmu buat otaknya. Jadi makanya yang kayak abang bilang ada Gen Z yang emang udah mateng banget tuh. Nah itu karena apa yang dia lihat itu jadi pelan-pelan dijadinya sebagai ilmu, sebagai informasi gitu. Tapi yang sayangnya tuh ada banget orang yang malah jadi brain freeze karena kebanyakan informasi itu malah jadi negatif kan buat dia. Jadi memang sebenarnya tergantung bagaimana kita menerima informasi tersebut. Nah kalau mental Gen Z itu gimana? Apakah mudah melempeng gitu atau jangan-jangan kayak udah lebih kuat begitu dibandingin milenial? Kalau misalnya untuk lebih kuat dari milenial kayaknya belum sih Bang. Yang mungkin pertama karena usia kita udah beda ya. Pasti usia juga menentukan pengalaman kita seberapa lama hidup di dunia ini kan. Jadi nggak akan sedewasa orang gen milenial. Tapi kalau misalnya Gen Z ini kan suka dibilang lemah karena terlalu fokus kepada kesehatan mental illness. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi baiknya, sebenarnya kita tuh peduli dengan apa yang udah diakui sebagai pacarnya gitu. Oh gitu. Iya, kalau itu Gen Z things banget Bang. Makanya kalau misalnya di sosial media ya, kebanyakan kalau misalnya baru pacaran seminggu, sehari itu udah langsung diposting. Karena gitu. sebagai bentuk validasi ke teman-temannya gitu ya. Kalau aku tuh emang bener-bener pacaran nih sama dia gitu. Oh gitu. Pokoknya aku milik kamu, kamu milik aku itu dari sosial media. Berarti itu beda banget sama milenial ya. Kalau milenial itu kan kayak dia tuh udah ada pengalaman loh, maksudnya pengalaman hidupnya tuh kayak kenal sama orang baru tiba-tiba putus gitu kan. Jadi mereka tuh malahan kadang malu untuk memposting orang-orang baru di kehidupan dia gitu. Nah iya bener banget Bang. Aku suka banget lihat kalau misalnya milenial itu ya, mereka malu kalau misalnya posting terus nggak jadi. Bener. Nah, sedangkan Gen Z nggak peduli akan hal itu Bang. Karena kan milenial tuh kan hidupnya mungkin udah ada sebelum dari yang Gen Z tadi kan, dan apa yang udah dilewati Gen Z itu udah dilewati oleh milenial gitu. Nah jadi di situ milenial tuh kayak udah belajar gitu, Nora atau apa ya, mungkin buat dia itu kayak wah gua nih keren loh gitu bahkan kan. sebagai pencapaian sih Bang, kadang iya. Kalau misalnya yang belum ya kau baru basah cerita aku sudah kering gitu kan. itu istilah milenialnya. Yes gitu kan. Oke, mungkin ada beberapa kesamaan, ada juga yang kayak udah beda generasi, beda cara pemikiran juga gitu ya. Oke, Pipin, kita akan balik lagi ya, masih ada satu sesi lagi menarik sekali nih obrolan kita ya. Dan kita live YouTube juga dari Pro dari Palembang. Mau nanya boleh live chat di situ atau boleh WhatsApp aku di 0816 1106 916.